Ibu, Pak, awal mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu Allah bil haqqi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila al haqqi bi idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membasahi diri kita dan mengucapkan yang namanya alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang Maha tidak pernah tidur, yang selalu mengawasi mana hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan mana hamba-hambanya yang tidak beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Saking banyaknya rizki yang diberikan oleh Allah sehingga banyak sekali manusia tertipu oleh nikmat tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi katsiran minan nas." Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu oleh nikmat tersebut. Yang pertama kata Rasulullah adalah as-sihhatu, dan yang kedua adalah wal faragh, nikmat waktu luang. Yang pertama adalah nikmat sehat. Banyak orang-orang yang tidak diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat sehat adalah nikmat yang begitu besar. Sehingga ada kata ulama yang mengatakan kesehatan adalah mahkota di kepala orang yang sehat, dan hanya orang sakit yang bisa melihat mahkota tersebut. Artinya nikmat sehat adalah nikmat yang begitu besar diberikan kepada orang-orang, tapi mereka tidak menyadari bahwa nikmat tersebut adalah nikmat yang begitu besar. Tetapi ketika mereka sakit, mereka terbaring di rumah sakit, barulah mereka sadar bahwa nikmat sehat adalah nikmat yang begitu besar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa dinul Islam, yang telah membawa agama Islam ini minadz dzulumat ila nur, dari zaman kezaliman, dari zaman kebodohan kepada zaman yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, perkenalkan, nama awak Mujahid Islam. Awak berasal dari Timika. Tahu Ibu? Papua. Tahu? Ambo berasal dari Papua. Kalau teman Ambo tadi dari Aceh, Ambo dari Papua. Ujung puluh sama sampai Merauke. Ambo sekarang belajar di Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabek, mengikuti kegiatan program Sibulai angkatan 3. Apa-apa, ama-ama, dari sehat. Alah makan. Alhamdulillah, Ambo kalau bisa bahasa Minang sakit. Ambo maaf kalau bahasa Minang awak masih jelek. Apa-apa, ama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan dua pintu di hadapan kita semua. Yang pertama adalah pintu syurga dan yang kedua adalah pintu neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memilih salah satu dari pintu tersebut. Kira-kira ama-ama niup pintu mana? Syurga atau neraka? Syurga. Kalau apa-apa pintu mana? Syurga atau neraka? Syurga. Ambo nih tahu nih kenapa pintu syurga? Di dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga itu adalah pintu menuju kenikmatan yang tidak ada duanya, yang sangat besar. Banyak
orang-orang di luar sana mengecek nama masuk surga. Tapi ketika mereka berbicara, saya ingin masuk surga. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepada mereka pintu untuk beriman kepada Allah, pintu ketaatan, mereka masih saja memasuki pintu kemaksiatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu yang halal, mereka masih saja memasuki pintu yang haram. Tak kala Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu nikah, mereka masih saja memasuki pintu zina. Inyok mengece nak masuk surga, tapi tidak ada buktinya. Padahal masuk surga itu gampang, kata kuncinya ada. Tapi mereka tidak mau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Memang manusia di dunia ini tidak lepas dari yang namanya dosa. Kita umat manusia ini dari Nabi Adam alaihissalam sampai anak yang baru lahir sebentar pasti pernah melakukan kesalahan nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, beliau mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun." Kullu setiap bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam, khata'un pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Semua tanpa terkecuali pasti melakukan kesalahan. Tapi kata Rasulullah SAW adalah wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan kata Rasulullah adalah orang-orang yang bertaubat. Makanya apa-apa amal-amal yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat adalah pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak tobat kita, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang mana kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, dahulu sebelum kalian, kata Rasulullah, ada seseorang yang pernah membunuh 99 nyawa. Kemudian ia bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi ini. Namun ia diarahkan kepada seorang pendeta, seorang rahib. Maka ia pun pergi menuju rahib tersebut, menemui rahib tersebut dan berkata dan bertanya kepada pendeta tersebut, apakah seseorang yang telah membunuh 99 nyawa, 99 jiwa masih terima tobatnya? Namun sayang sekali apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Pendeta tersebut mengatakan orang seperti ini tidak pantas diterima tobatnya. Karena pembunuh tersebut merasa jengkel mendengar jawaban yang diberikan oleh pendeta tersebut, maka pembunuh tersebut pun membunuh pendeta tersebut. Dan jadilah genaplah 100 jiwa yang dibunuh oleh pembunuh tersebut. Kemudian pembunuh tersebut kembali bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi ini. Lalu ia ditunjukkan, ia diarahkan kepada seorang alim, seorang ulama. Maka ia pun menemui ulama tersebut, menemui alim tersebut. Ia bertanya kepada seorang alim tersebut, apakah seseorang yang telah membunuh 100 nyawa, telah membunuh 100 jiwa masih terima tobatnya? Dan apa yang dikatakan oleh alim tersebut? Ia mengatakan, siapa yang akan menghalangi antara tobatnya dan Allah? Maka seorang alim tersebut menasihati pembunuh tersebut, beranjaklah kamu, pergilah kamu dari negeri ini ke negeri yang jauh di sana, yang mana di sana ada sekelompok manusia yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah bersama mereka. Kemudian seorang pembunuh tersebut mengikuti nasihat yang diberikan oleh ulama tersebut. Ia pun pergi dari tempat yang buruk itu. Tak kala ia pergi sampai di pertengahan jalan, ia pun meninggal. Ajal pun menjemputnya. Ketika ia meninggal, terjadilah sebuah pertikaian, terjadilah sebuah perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengejek begini, orang ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tobat dan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun malaikat azab pun tidak mau mengalah. Ia mengejek, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun, tidak pantas ia memasuki surga, kata malaikat azab. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang malaikat lagi dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia. Lalu disepakatilah oleh malaikat rahmat dan malaikat azab untuk memilih malaikat ketiga tersebut yang dalam wujud manusia sebagai pendengar antara perselisihan mereka. Kemudian malaikat dalam bentuk manusia mengatakan,
Ukurlah jarak dari tempat yang ia tinggalkan kepada tempat yang ia tuju. Mana yang lebih dekat, maka ia berhak. Lalu kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat mengukur jarak mana yang lebih dekat. Tak kala selesai ukur, ternyata jarak yang lebih dekat adalah jarak yang dituju oleh pembunuh tersebut. Lalu pembunuh tersebut pun dimasukkan ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa amal-amal yang syaitan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan seseorang yang telah membunuh 100 jiwa, yang telah membunuh 100 nyawa, Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobatnya. Lantas kenapa kita sering sekali melihat orang di luar sana yang selalu melakukan dosa, yang melakukan dosa sebanyak pembunuh tersebut, masih melakukan dosa sakete, tapi mereka enggan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka malas sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya, sangat menyayangi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, hamba-hambaku yang telah melampaui batas, artinya orang-orang yang telah melakukan dosa, orang-orang yang telah melakukan zina, telah melakukan merampok, telah mencuri, Allah Subhanahu wa taala masih memanggilnya sebagai hambanya. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Di ayat lain, la tayasu min rahillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, fafirru ilallah, bersegeralah menuju kepada Allah. Kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya kata Allah, aku mengampuni segala dosa. Tidak ada dosa yang diampuni oleh Allah selain dosa syirik. Dosa syirik dosa terkecuali. Kata Allah, Allah tidak akan mengampuni, Allah akan mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya sampai ia menyandingkan di dalam Al-Qur'an itu. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani warzawtani ghafartu lak ala ma kana minka wal bali." Kata Allah, wahai anak Adam, wahai keturunan Nabi Adam alaihissalam, jika engkau memohon kepadaku dan berdoa kepadaku, fastaghfartani, maka aku akan ampuni kamu. Kata Allah, jika kamu datang kepada Allah, minta ampun, berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Ala ma kana minka wal bali, aku tidak akan melihat dosamu yang telah kau lakukan dulu. Artinya kita dihapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dahulu. Kita seperti orang yang baru lahir, fitrah suci dari dosa, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Istilah selanjutnya kata Allah, ya ibna Adam, lau balagata dzunubaka anana as-samai wal ardh, tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai keturunan Nabi Adam alaihissalam, jika engkau datang kepadaku membawa dosa sebanyak awan di langit, fastaghfartani, jika kau memohon kepadaku, fastaghfartani, maka aku akan ampuni kau. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membawa dosa seluas langit, Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa kita. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Namun selanjutnya kata Allah, "Qul ya ibna Adam, law balagta dzunubaka anana as-samai wal ardh, tsumma astaghfartani ghafartu lak." Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khatayan, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah, jika engkau datang kepadaku manusia Adam membawa dosa seluas bumi, kemudian engkau tidak menyebutkanku, ini adalah kata kuncinya, tidak menyebutkanku, kata Allah, maka Allah akan membawa ampunannya, akan membawa maghfirahnya sebesar dosa yang kita bawa. Artinya jika kita membawa dosa sebesar gunung Merapi, kemudian kita tidak menyebutkan Allah, kita tidak syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membawa ampunannya sebesar gunung Merapi tersebut. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an tidak ada kita diperintahkan untuk bersegera melaksanakan sholat, bersegera melaksanakan haji, bersegera melaksanakan puasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita
bersegeralah menuju ampunan Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa-apa mama yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga, kata Allah, seluas langit dan seluas bumi, bukan seluas kamar kita. Kamar kita mentok-mentok 4 orang atau 5 orang. Tapi surga tidak, syurga tidak. Syurga luasnya seluas langit dan seluas bumi. Jadi apa-apa mama, ajaklah kawan-kawan kita, ajaklah suami ibu, ajaklah istri ibu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan surga yang seluas langit dan seluas bumi hanya untuk orang-orang bertakwa. Artinya orang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan secara rinci orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu luang maupun waktu sempit. Ketika kita berinfak pada Allah, ada cara berinfak yang baik. Tak kala orang yang mempunyai banyak harta berinfak kepada Allah, yang mempunyai banyak harta berinfak kepada Allah. Misalnya yang mempunyai harta sebanyak 500 juta, yang menginfakkan 200 juta. Allah lebih mencintai orang yang tidak punya harta, orang yang punya harta cuma 2.000 tapi dia bersedekahkan 1.000. Allah lebih mencintai orang yang tidak punya harta tapi tetap berinfak kepada Allah daripada orang yang punya harta dan dia menyedekahkan hartanya setengah. Karena kenapa? Karena orang miskin itu, orang yang tidak punya harta, dia bersedekah kepada Allah karena ia memikirkan apakah ia akan makan besok. Ia tidak memikirkan itu, karena ia hanya memikirkan nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya dia melihat sekelompok para sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala mereka yang begitu banyak. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka bersedekah sebagaimana kami bersedekah, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka berzakat dengan harta mereka yang banyak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu sedekah kepada kalian? Kata Rasulullah, setiap kata tahmid subhanallah ada sedekah, setiap kata alhamdulillah ada sedekah, setiap kata Allahu akbar adalah sedekah, setiap kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah sedekah, setiap kita mengajak orang berbuat kebaikan adalah sedekah, dan setiap kita mengajak orang menghindari perbuatan keburukan adalah sedekah. Sedekah bukan hanya dengan materi, bisa dengan banyak hal. Kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, itu adalah sedekah, termasuk sedekah. Kita mengajak orang melakukan kebaikan adalah sedekah. Kita mengajak orang menghindari perbuatan keburukan adalah sedekah. Kata Rasulullah, maka sedekah itu bukan hanya dengan uang, bisa dengan banyak hal. Kita menyapu rumah adalah sedekah. Kita melihat pakaian kotor kita langsung cuci, itu adalah sebuah ibadah. Kita ketika melihat piring kotor langsung kita cuci, masjid kotor kita buat bersih, itu adalah pahala, itu adalah kebaikan. Lalu selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha, kata Allah, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Inilah adalah sesuatu yang berat. Menahan amarah adalah sesuatu yang berat. Makanya tak kala seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Kata Rasulullah, janganlah engkau marah. Rasulullah mengatakan berkali-kali, janganlah engkau marah. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, la taqnut walakal jannah, janganlah marah, bagimu surga. Saking susahnya menahan marah itu, sampai Allah menyandingkan dengan janganlah marah, maka bagimu surga. Lalu di ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini juga adalah salah satu yang berat dilakukan oleh orang-orang. Tidak semua orang bisa memaafkan kesalahan orang lain, tidak semua orang.
Ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, dia datang meminta maaf kepada kita, kita bisa mengatakan saya telah memaafkanmu, tapi tidak dengan hatinya. Biasanya hatinya masih menendam. Makanya orang yang memaafkan kesalahan orang lain dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat berjamaah dengan para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar lagi ada orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat menengok ke belakang, melihat ke arah pintu. Tak lama kemudian masuklah seorang pemuda yang mukanya basah habis ambil dulu. Lalu di hari selanjutnya, di hari kedua selesai sholat, Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat pun menengok ke belakang, ternyata orang yang masih sama dengan orang yang kemarin. Di hari ketiga pun seperti itu. Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan ada orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Tak kala para sahabat lihat ke belakang, ternyata masih sama dengan orang yang kemarin. Dan peristiwa ini pun membangkitkan rasa penasaran salah satu sahabat bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr pun yang mengikuti orang pemuda tersebut yang dijamin masuk surga oleh Allah, yang mengikuti pemuda tersebut. Tak kala pemuda tersebut sampai dalam rumah Abdullah bin Amr pun toki rumah pemuda tersebut. Ia mengucapkan assalamualaikum dan dibukakan oleh pemuda tersebut yang mengucapkan waalaikumsalam. Lalu Abdullah bin Amr pun berkata, saya sedang berdebat dengan orang tua saya, ada perselisihan dengan orang tua saya, dan saya berjanji tidak akan menemuinya selama 3 hari. Kemudian ia mengatakan, apakah saya boleh menginap di sini? Lalu pemuda tersebut membolehkan. Selama 3 hari Abdullah bin Amr di rumah tersebut, ia tidak melihat pemuda tersebut melakukan kebaikan sedikit pun. Ia tidak melihat pemuda tersebut melakukan ibadah sholat tahajud. Tidak ada amalan khusus yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Namun ada satu amalan yang tidak diketahui oleh Abdullah bin Amr. Tak kala setelah 3 hari Abdullah bin Amr hendak pulang dari rumah pemuda tersebut, ia mengatakan, ia berjujur kepada pemuda tersebut, sebenarnya saya tidak sedang ada perselisihan dengan orang tua saya. Saya datang hanya penasaran, mengapa engkau dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda tersebut mengatakan, saya tidak pernah melakukan amalan khusus. Bahkan saya jarang melakukan sholat tahajud, kata pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut mengatakan, saya hanya berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah ketika hendak tidur, dan memaafkan kesalahan orang lain yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bayangkan, orang yang memaafkan kesalahan orang lain dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah perkara yang sangat berat yang dilakukan hanya orang-orang yang kuat saja, yang orang yang bisa menahan amarahnya, yang bisa menahan maafkan kesalahan orang lain. Makanya bisa dijamin oleh Allah memasuki surga tersebut. Sudah saja. Belum lagi bermasuk. Belum sampai Sudah, mungkin cukup sekian yang bisa aku bawakan pada malam kali ini. Lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.